Karena apapun resiko kita usaha ke depan itu harus ikhlas. Entah rugi ataupun apapun itu harus ikhlas. Halo Kece People, apa kabar? Senang sekali hari ini Mufti dapat kembali hadir menemani kamu semuanya. Tentunya dalam program Bincang Unesa, persembahan dari Kece Radio, Your Easy Listening Station. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu alumni dari Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni. Sudah hadir di depan saya ini dengan membawa produk-produk unggulannya. Kita akan ngobrol-ngobrol, kenalan lebih jauh bersama Mas Panji Bagas Setio Abdi dari alumni jurusan Seni Rupa, program studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Kampus Lidawetan, Unesa. Apa kabar Mas Panji? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitas di masa pandemi bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Untuk Kece People semuanya yang suka beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Ya, 5M jangan lupa, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Kami hanya melepas masker saat kami live siaran podcast seperti ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Panji Bagas tentunya dalam program Bincang Unesa kali ini. Oke. Mas Panji, Monggo Mufti. dari jurusan Seni Rupa. Seni Rupa. Prodi Pendidikan Seni Rupa, berarti outputnya menjadi sarjana pendidikan ya Mas? Sarjana pendidikan untuk menjadi guru sih sebenarnya. Jadi guru dalam bidang seni rupa ini ya. Iya benar. Tapi mengapa Mas Panji bisa terjun di dunia bisnis, terutama di bisnis kuliner ini? Ini sharing-sharing aja ya Mas Mufti. Jadi lebih santai juga kepada teman-teman juga. Jadi mungkin bisa sharing-sharing aja lah. Jadi ini kalau kita bisa cerita dari awal, sebenarnya belum pernah kepikiran untuk saya membuka usaha dan sampai sekarang pun alhamdulillah sudah banyak juga. Tapi kalau kita flashback sebentar, itu awal mula dari Ayam Kampus sebenarnya itu emang kita pengen mandiri. Yang satu pengen mandiri juga, emang kita kan sudah dewasa juga kan. Kita sudah dewasa dan juga kita pengen menghasilkan uang sendiri. Itu salah satunya sih. Terus sebenarnya banyak dulu itu usaha-usaha sudah pernah dijalani semua, tapi kebetulan mungkin jalannya takdirnya juga di Ayam Kampus. Alhamdulillah Ayam Kampus ini. Nah, Kece People perlu diketahui bahwa Mas Panji Bagas Setio Abdi ini merupakan owner dari Ayam Kampus Surabaya. Beberapa produknya juga sudah ada di sini, Kece People ya. Ada produk ayam crispy, ayam goreng gitu ya. Ayam goreng benar. Dan ada juga ayam kampus string yang ada di sini. Kalau kepo, ikuti terus obrolan saya bersama Mas Panji ini ya. Mas Panji memulai atau membangun bisnis ini mulai tahun berapa? Ini sekalian cerita aja Mas Mufti ya. Jadi ini awal mula itu semester awal, semester 1 kalau nggak 2, itu saya ingat waktu pertama kali, ini nyebut brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi waktu pertama kali sama teman-teman juga kita nongkrong, kan sering nongkrong tuh, kita ngerjakan tugas juga. Saya ingat waktu dulu itu pas hujan-hujan, terus sama teman-teman diajak makan di salah satu tempat ternama juga, Ricis Factory. Pas waktu itu kan booming-boomingnya. Jadi tahun di sana, berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2017 insya Allah. 2017. Iya. Masih maba, masih lugu-lugunya lah. Iya, Mas Panji angkatan 2016 ya berarti? Angkatan 2016 di FBS. Jadi waktu itu kita makan. Kebetulan saya juga pas itu nggak bawa uang. Salah satu teman itu menawar, gak apa-apa lah. Ini bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah Ji, wis nyantai, wis tak bayari aja. Akhirnya dibawalah makanan itu kan. Terus saya lihat notanya, duh kena piro? Saya lihat notanya itu sekitar kena 100 ribuan lebih. 100 ribu berapa anak itu? 4 anak. 4 anak 100 ribu lebih. 100 ribu lebih. Kan saya mikir sakno gitu loh, kayak merasa
saknore uang 100.000 ini dibelanjakan atau dibelikan produk cuma 1 kali makan. Dari situ saya sudah berkepikiran kan kayak, alah makanan kayak gini aku bisa jual dan aku bisa usaha kayak gini. Cuma ya kayak sesumber aja gitu kan. Tapi dari situ mungkin awalnya dan takdirnya itu sampai sekarang gitu Mas Mufti. Gitu jadi dari situ bertekad ya uslah aku bisa ini ngomong di diri sendiri sama teman-teman. Jadi insya Allah aku bisa buat produk seperti ini lebih murah, lebih ramah kepada mahasiswa harganya, kantong mahasiswa dan juga insya Allah bisa dikenal ini. Jadi pas waktu itu mungkin diaminkan oleh malaikat atau apa, jadinya sekarang ini Mas Mufti gitu. Berarti mulai membangun brand ayam kampus ini dari tahun 2017. Benar. Awalnya berarti cuma dibawa di kampus saja, belum ada outlet atau seperti apa? Bisa jadi diceritakan? itu awal mulanya sebenarnya itu pas tahun 2017 saya berterima kasih kepada Kemal, itu Mas Kemal jurusan desain Kahima desain angkatan 2016 juga. Itu saya berterima kasih kepada beliau dan juga keluarganya. Karena apa? Karena kalau tidak ada beliau itu tidak ada ayam kampus. Karena apa? Pas waktu itu kita itu satu kontrakan. Pas waktu itu satu kontrakan dan juga kita disediakan iki loh rumah tempat ono. Lah dari situ makanya kita memikirkan aduh aku nang kene gak bayar, listrik mek garek apa nempati aja kayak gitu kan. Jadi disitulah kepikiran kayak ya wis kita harus membantu membayar listrik dan lain sebagainya dengan cara usaha itu tadi. Jadi awal mulanya dari situ terus saya bawa ke kampus-kampus. Saya ingat pas waktu awal mula pas setelah nongkrong sama teman-teman. Setelah itu besoknya saya ingat itu pas waktu UAS gambar model waktu itu kan. Saya nggak belajar, nggak mempersiapkan dan lain sebagainya, tapi saya mempersiapkan produk ini. Jadi produk ayam kampus. Sempat hujan, sempat lain-lain, tapi dari teman-teman gak apa, ayo kita tekadkan, ayo kita buat urusan kedepannya gimana, yang penting kita buat. Saya ingat pas waktu itu UAS bawa 12 porsi langsung habis. 12 porsi langsung habis, besoknya banyak orderan terus Mas Mufti. Jadi dari situ ya udah saya riwa-riwi lah mondar-mandir ke rumahnya Kemal di daerah Menowo, terus ke kampus Lida, kadang kita mengantarkan juga ke Ketintang juga. Jadi by delivery gitulah, PO-an gitu. Pre-order. Sistemnya pre-order tidak di lapak dulu awal-awalnya. Sampai sewaktu ketika orang-orang itu kok lama nunggunya dan juga ada saran. Jadi buka daerah sini po, biar aku bisa nongkrong di tempatmu, biar aku bisa beli. Ya udah, itu doa dari teman-teman dan juga support dari teman-teman. Alhamdulillah 2018 itu kita sudah buka outlet di Lidah Wetan. Awal kali tempatnya di Sentra Kuliner Lidah Wetan. Tahun 2018. Berarti ayam kampus ini dari tahun ke tahun terus berprogres begitu ya? Alhamdulillah, berkat doa teman-teman juga. Dulu awal mula membangunnya apakah Mas Panji sendiri kah sebagai inisiator atau ada teman yang bersama-sama membangun itu selain Mas Kemal tadi yang memberikan tempat untuk proses di ayam kampus ini? Jadi untuk ownernya sendiri sampai sekarang pun saya kemanapun saya membawa 6 orang ini. Jadi untuk saya, Mas Dani, Mas Ido, Mas Nizal, Rafael, terus sama yang satunya lagi Cipeng sama Kemal. Jadi itu awal mula membawa sampai sekarang ini gitu. Meskipun ada seleksi alam atau sudah sibuk dalam dunia sendiri-sendiri, tapi tetap dari ayam kampus tetap ada jasanya untuk beliau-beliau ini. Gitu. Jadi awal mulanya 2017 sampai 2021 ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun dan terus melebarkan sayap, membuka outlet di berbagai wilayah ya. Benar. Baik, untuk sampai saat ini berapa jumlah outlet yang dimiliki ayam kampus?
Alhamdulillah untuk saat ini ada sekitar 8, insya Allah ini ada mau 9 outlet yang di Surabaya maupun di luar Surabaya juga. Berarti sudah berjalan di luar Surabaya juga ya Mas? Sudah, ada yang di Mojosari, ada yang di daerah Sidoarjo, juga ada yang daerah Gempol, gitu ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu juga berkat doa Mas Mufti dan teman-teman juga sih. Luar biasa. Pada intinya perjuangan itu memang harus ya istilah Jawanya soro di depan. Bener. Gitu ya. Jadi nggak ada semuanya yang instan tiba-tiba jadi besar begitu, nggak ada. Semuanya itu harus diawali dari yang bawah dulu untuk menjadi ke atas. Oke, baik kece people. Luar biasa obrolan saya dan Mas Panji. Tentunya untuk kalian yang pengen tahu lebih jauh mengenai Ayam Kampus dan di mana saja si Ayam Kampus ini dan bagaimana cara order dan lain sebagainya, tetap ikuti dan simak podcast Bincang Unesa kali ini bersama Mas Panji Bagas Setio Abdi, owner Ayam Kampus Surabaya. Kita kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Kece Radio. Kece Radio, your easy listening station, masih barengan Mufti dan juga Mas Panji Bagas Setio Abdi, owner Ayam Kampus Surabaya. Nah, ini yang jadi penasaran saya ya, terutama saya. Mungkin Kece people yang di rumah juga. Mengapa terinspirasi menamai produk atau brand ini Ayam Kampus? Oke. Bisa dijelaskan? Iya. Jadi untuk nama Ayam Kampus sendiri sebenarnya banyak kontroversinya sih. Jadi ada yang ini apa sih, panganan atau open BO gitu kan. Jadi kita juga ya udah kita membuang stigma-stigma negatif dari hal-hal yang dahulu-dahulu lah. Jadi kenapa kok menamai Ayam Kampus? Untuk yang pertama, emang di seni rupa dan desain sendiri itu kita dituntut untuk berpikir di luar nalar. Dalam arti out of the box. Jadi enggak sing iku ae. Jadi ya udahlah, kita sekalian membranding sesuatu yang pikiran orang negatif kita positifkan. Jadi makanya menamai Ayam Kampus. Dan juga sebenarnya sederhananya sih, kalau diasumsikan ada mahasiswa yang jualan ayam di kampus. Sebenarnya kalau disederhanakan gitu. Tapi kita menamai Ayam Kampus, yaitu tadi kita meluruskan stigma-stigma negatif mengenai Ayam Kampus. Jadi ada mahasiswa yang jualan ayam di kampus ya. Dan jadilah Ayam Kampus ini yang menjadi branding sampai 2021 ini. Sebenarnya ini sedikit cerita juga sih. Jadi ada mengedukasi orang itu lebih susah. Karena apa?
stigma kan terlalu negatif dengan konotasi ayam kampus. Sampai suatu ketika kita di tengah-tengah perjalanan kita di DM sama anak-anak Kora gitu kan. Jadi Mas berapa untuk 1 jamnya gitu. Dikira kita mucikari gitu. Jadi kita menyediakan, kita edukasi ke teman-teman yang seperti itulah, bahwasanya ayam kampus sekarang itu produk makanan dan juga kita lebih ke arah positif meskipun namanya ayam kampus. Meskipun gitu. namanya ayam kampus tapi bukan ayam kampus yang tanda kutip ya, tapi benar. ini seorang mahasiswa yang berjualan ayam di kampus. Ayam dalam arti sesungguhnya maksudnya. Iya benar. Oke, kemudian suka duka menjadi seorang wirausahaan itu apa saja sih Mas? Mungkin bisa membuka pikiran kece people semuanya. Dilihatnya dari luar seorang wirausahaan, seorang bisnis itu suka terus, padahal di balik itu kan pasti ada jatuh bangun dan lain sebagainya. Suka dukanya seperti apa? Jadi kalau kita sharing-sharing sebenarnya kalau orang benar yang dikatakan oleh Mas Mufti, jadi orang melihat dari backgroundnya, bahwasanya seorang A ini sudah mempunyai beberapa outlet, sudah ini, tapi di belakangnya itu kita nggak pernah tahu siapapun itu, nggak hanya di pengusaha sih, semuanya juga. Nah itu tadi suka dukanya mungkin lebih, kalau kemarin kita mau membuka usaha itu sebenarnya gampang, mau membuka branding itu gampang, tapi yang susah itu mempertahankan. Jadi kita ingin membuka branding A, branding makanan kuliner, oke, buka, tapi setelah buka rata-rata orang-orang biasanya ya wis lah, males lah, gak ada yang beli. Itu yang mempertahankan susah. Jadi ayam kampus dari tahun 2017 sampai sekarang pun itu tetap konsisten untuk mempertahankan rasa dan lain sebagainya, itu harus tetap dipertahankan juga. Jadi banyak sebenarnya, kalau dukanya itu banyak Mas Mufti. Jadi salah satunya itu tadi mempertahankan dan juga mengatur SDM, bahwasanya kita di sini juga usaha nggak hanya cuma have fun, jadi nggak cuma apa ya, kita usaha dapat untung ya udah gitu pulang tidur besoknya belanja, tapi kita dari visi misinya ayam kampus sendiri ingin mengembangkan dan melebarkan sayap. Karena apa? Karena ya notabene kita juga mahasiswa, jadi kita harus mempromosikan bahwasanya ini ada produk dari mahasiswa yang bisa berjajar dengan produk-produk atau raksasa-raksasa di luar sana. Jadi itu sih yang kepingin saya sama teman-teman itu utarakan ke masyarakat sih. Dan juga salah satunya sebenarnya kita juga ada pengen dari ayam kampus sendiri ini kepingin mengajak teman-teman juga. Jadi bahwasanya kan ada orang yang berpikiran enak rek usaha, enak rek, tapi kan dia nggak pernah tahu bagaimananya di belakangnya. Dari situ saya juga kepingin menjembatani teman-teman sekalian untuk usaha ayam kampus itu juga kepingin apa ya, kita danai atau kita kasihkan paket untuk mahasiswa untuk usaha itu tadi. Jadi biar sama-sama tahu dan merasakan bagaimana jadi usaha tadi. Jadi wirausahawan. Istilahnya untuk kece people terutama para mahasiswa, selingkup UNESA, istilahnya ataupun dimanapun berada, yang ingin membuka usaha ataupun ingin berwirausaha di bidang ayam kampus ini bisa dijembatani Mas Panji ini. Benar. Iya. Nanti kemana menghubungnya jangan sampai skip ya, kita ngobrol-ngobrol, nanti di akhir kita akan bagi-bagi narah hubungnya untuk kece people semuanya. Oke. Hal yang paling diingat Mas saat membangun bisnis ini dulu 2017 atau 2016 yang paling diingat sampai sekarang sehingga menjadi motivasi Mas Panji untuk tetap bertahan, tetap berkomitmen sampai detik ini. Jadi untuk hal paling diingat emang dari perjuangannya itu tadi sih. Jadi untuk motonya sendiri yang saya katakan tadi, untuk membangun branding itu mudah, tapi untuk mempertahankan emang butuh pengorbanan dan juga butuh waktu lah. Itu yang setiap kali mau berhenti pun
saya teringat kayak apa ya, Eman kamu mandek sampai sini mungkin besok sukses. Jadi ada pemikiran capek atau apa itu pasti wajar manusiawi. Tapi kembali lagi nggak boleh berhenti. Ada sesuatu yang harus saya bawa. Jadi untuk saya mesti kepikiran sama anak-anak yang membantu di belakang Ayam Kampus Mas Mufti. Jadi saya kepikiran beliau, maksudnya anak-anak ini, terus kepikiran bagaimana caranya untuk ke depan mensejahterakan anak-anak ini. Pasti dia juga punya istri, punya anak, dan juga kepingin lah merasakan sukses bersama. Itu bersama sih, Ayam Kampus bersama ini. Ayam Kampus. Sampai saat ini total karyawan yang ada di outlet ataupun saat yang diproduksi berapa jumlahnya? Untuk total semuanya dari 8 itu sekalian owner juga, itu total kita ada sekitar 50-an orang, 50-an kru. Saya anggapnya kru ya, enggak pegawai apa. Jadi 50 kru itu sudah termasuk saya dan juga teman-teman sekalian gitu. Jadi alhamdulillah dari beberapa anak sekarang menjadi keluarga besar Ayam Kampus. Dari bertujuh termasuk Mas Panji sampai saat ini menjadi 50 kru Ayam Kampus ini. Iya, benar. Nah, yang menarik lagi, setiap Jumat Ayam Kampus ada program Ayam Kampus Berbagi. Nah, itu bisa diceritakan juga. Sebenarnya itu juga salah satu faktor kenapa kok Ayam Kampus sampai sekarang ini. Jadi mungkin dari doa-doanya orang yang kita kasih atau apa, kita kan nggak minta, tapi ada harapan yang tulus dari orang-orang tersebut. Betul. Ada satu ustadz itu juga dia ibaratnya mentoringnya saya, dan juga itu istri dari wakahima saya. Suami, mohon maaf. Jadi suami dari wakahima saya itu menjadi partner sekarang, menjadi mentoring. Itu yang mengarahkan, Mas, sampean berapapun hasil dari omset harus sisihkan untuk sedekah, Mas. Karena apa? Karena sebagian rezeki orang itu ada di kita. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Jadi setiap Jumat, setiap bulan Ramadan apalagi itu kita sering. Jadi kita nggak takut untuk membuang uang. Karena apa? Itu ya juga sebagian uangnya mereka juga, dan juga kita pasti kembali. Dalam arti pasti dikembalikan dengan jumlah yang banyak, lebih besar oleh Allah, begitu ya. Itu ini sedikit cerita juga ya. Jadi itu sempat juga kejadian, itu benar-benar kita nggak punya uang. Dalam arti pas awal-awal membangun usaha Ayam Kampus, kita nggak punya uang. Terus ada juga kita diundang sebagai sponsorship pertama kali, sponsorship di Stikes daerah Krian. Kita nggak punya uang dan lain sebagainya. Dia juga, Mas, aku minta produknya Pak Mas, promo sekalian buat promosi lah. Kita nggak ada uang, gimana ya? Akhirnya ya kita ikhlas membantu beliau. Tapi setelah itu banyak dari konsumennya dari Krian sendiri, terus ada yang juga pengen buka franchise dan lain sebagainya. Mungkin dari situ kita tidak mensedekahkan uang, tapi mensedekahkan barang bisa jadi yang lebih besar. Itu sih. Jadi ya itu pesan juga buat teman-teman juga. Jadi nggak usah takut untuk uang kita habis, karena semuanya itu hanya titipan, enak. Jangan takut untuk bersedekah ya. Iya, benar. Pasti Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita sedekahkan. Benar. Itu kece people, catat deh ya. Jadi jangan takut bersedekah, karena sebagian dari apa yang kita dapatkan ada hak-hak mereka di luar sana yang harus kita bantu. Oke, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Panji, tentunya mengenai bisnisnya Ayam Kampus ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di KC Radio, your easy listening station.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi KC Radio. Semoga KC Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat umum. KC Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan. KC Radio. KC Radio. KC Radio, your easy listening station. Masih barengan Mufti tentunya dalam program Bincang Unesa, spesial inspirasi alumni. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Panji Bagas Setio Abdi. Iya. Owner dari Ayam Kampus Surabaya. Dulu waktu perkuliahan juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni Rupa. Ya mungkin dari belajar soft skill di HMJ itu mungkin bisa akhirnya diaplikasikan di manajemen bisnis ini juga ya. Benar juga. Mas Panji, bagaimana Ayam Kampus ini tetap survive di masa pandemi yang mungkin sudah 1 tahun berjalan ini? Seperti apa? Itu kalau untuk jawabannya itu saya juga nggak lepas dari teman-teman juga, dari kru yang membangun Ayam Kampus, nggak hanya saya sendiri. Jadi banyak di belakang sana ada kru-kru Ayam Kampus lainnya. Jadi itu pun kalau kita juga ingin memulai usaha juga kan Mas Mufti, itu partner itu penting. Dalam arti kita memilih partner untuk berwirausaha atau apapun itu penting. Karena apa? Karena untuk sambatan, untuk bertukar pikiran, untuk bagaimana planning ke depan itu harus ada partnernya. Itu semuanya sih. Jadi kalau kita dalam berusaha atau berwirausaha itu sendirian, itu kalau saya sendiri pribadi emang susah. Bukan susah ya, kayak lebih baik kita ada partnernya. Lebih ada partner ngobrol juga. Benar, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi untuk sampai sekarang pun lebih aktif dan juga lebih banyak outletnya karena teman-teman. Karena setiap seminggu sekali kita ada Jumat Berkah, kita bagikan dan juga kita kumpul monitoring satu sama lain, kita krunya sendiri, kita bagaimana evaluasi minggu ini bagaimana. 1 bulan kita evaluasi, kita agendakan ke monitoring setiap cabang gitu sih. Jadi mungkin lebih ke kekeluargaannya sih kita bangun di dalamnya Ayam Kampus itu. Jadi sesama kru itu ada semacam ikatan kekeluargaan tersendiri. Bener. Jadi kompak begitu ya. Kompaknya dari situ. Tidak hanya berbisnis untuk mencari materi saja, tapi untuk ini merakatkan kekeluargaan antara kru Ayam Kampus ini tadi. Bener. Ya. Kemudian, mungkin Mas Panji bisa berbagi pengalaman atau tips kepada teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang beberapa usaha kan di masa pandemi ini agak goyang dan lain sebagainya. Mungkin Mas Panji bisa berbagi tips atau pengalaman sehingga walaupun masa pandemi yang berbeda dengan masa normal yang dulu, usaha itu tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti apa? Iya, terima kasih Mas Mufti. Jadi untuk sharing-sharing ke teman-teman juga, untuk cerita dari Ayam Kampus sendiri, sebenarnya setiap usaha itu pasti ada resikonya. Kita usaha makanan banyak resikonya, usaha fashion dan lain sebagainya juga banyak resikonya. Kembali lagi kita
sebelum menentukan apa usahanya kita harus mempunyai visi misi. Jadi mau dibawa kemana usaha ini, atau have fun kah, atau dikembangkan ke depannya. Kalau have fun ya udah nggak masalah, kita masih muda, have fun ya nggak masalah. Kalau tips untuk teman-teman yang ingin mengembangkan, melebarkan sayap, tipsnya cuma satu, jangan pernah berhenti. Karena apa? Kalau kita berhenti pun itu nggak bakal sampai ke garis finish. Yes, logikanya kan gitu sih. Analoginya kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Meskipun contohnya kayak pandemi, banyak problem, ya udah kita pecahkan. Makanya kita butuh rekan atau minimal ada partner untuk apa, sharing. Kalau kita, makanya problem itu kan kalau dipikir sendiri emang susah, kayak gimana ya terlalu berat. Kalau kita sharingkan ke teman atau rekan bisnis apalagi, oh gini lo kita membuat sistem kayak gini gitu. Dan juga apalagi mungkin pandemi sedikit banyak sudah menutup outlet beberapa atau apapun karena terbatas untuk apa ya, datang ke outlet dan lain sebagainya. Tapi untuk era sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke online. Jadi semuanya itu lebih ke basic online lah. Jadi nggak ada alasan untuk seorang pengusaha atau di bidang apapun itu untuk aras-arasan. Jadi itu apa ya? Kalau mindsetnya uslah malas lah, bukan nyalakan usahanya tapi pribadinya gitu. Jadi jangan pernah berhenti, buang rasa malasnya tadi. Kita sudah di era online, kita banyak bisa masukkan ke online shop, marketplace dan lain sebagainya. Kita juga bisa buat produk yang di luar ini. Contohnya kayak ini sedikit cerita juga, mungkin juga bisa menggambarkan teman-teman. Ayam Kampus basicnya sudah ready makan, tapi di situ kita nggak ada orang yang datang ke outlet. Kita mikir, wah kalau gini terus bisa stop di sini Ayam Kampus. Kita mikir, brainstorming sama teman-teman gimana ya caranya. Akhirnya kita buka produk Ayam Kampus Frozen. Ayam Kampus Frozen contohnya di depan ini. Jadi kita dari problem tadi, oh nggak ada orang yang datang, oh nggak ada orang di daerah kampus. Ya udah kita harus cari solusinya. Jadi kita oret-oretan. Oh solusinya apa? Kita membuat Ayam Kampus Frozen, plusnya apa, keuntungannya apa, bisa dikirim di luar kota. Jadi orang-orang yang ibaratnya customer tetapnya meskipun pulkam juga bisa membawa Ayam Kampus, bisa menikmati Ayam Kampus di rumah masing-masing, tidak harus di Surabaya ya. Karena bisa dikirim ke mana saja. Iya, itu pun juga itu kan sedikit gambaran dari Ayam Kampus. Itu bisa diterapkan di semua usaha teman-teman juga sih. Jadi kita harus bisa cari celah kemanapun itu. Ada peluang bisnis atau peluang apapun itu, kita harus adaptif. Jadi harus menyesuaikan. Jadi bertemu langsung nggak bisa bertemu secara online. Bisa pesan online Ayam Kampus Frozen ini. Oh ya, produk-produk Ayam Kampus ini, nah selain ayam di sini juga ada Ayam Kampus Drink. Bisa dijelaskan Mas Panji apa saja sih produknya Ayam Kampus selain yang ada di depan ini? Iya, terima kasih Mas Mufti. Jadi sebenarnya produk Ayam Kampus sebenarnya banyak juga. Kita juga yaitu tadi kita adaptif ke semua penjuru market. Jadi kita membuat Ayam Kampus yang ready, yang sasarannya mahasiswa. Kita membuat Ayam Kampus Frozen yang notabene bisa dibawa pulang oleh mahasiswa buat oleh-oleh di rumah masing-masing. Kita juga membuat Ayam Kampus Catering untuk apa ya, kayak instansi atau UNESA atau apapun itu bisa pesan. Jadi kita memetak-metakkan setiap sub menu kita gitu. Dan juga Ayam Kampus Drink. Ayam Kampus Drink ya soalnya dari masukan teman-teman juga. Jadi sekalian buat produk Ayam Kampus Drink atau apa, kita buat produk gitu. Gitu sih Mas Muti. Jadi paket lengkap ya. Paket lengkap. Kita kunjungi outletnya Ayam Kampus, duduk sudah ada semua, menunya ada, makannya ada, snack-snacknya ada juga. Iya, banyak sih di outlet-outlet juga sudah ada. Gitu. Kalau di Surabaya, yang paling dekat dengan UNESA outlet yang mana? Kalau yang di Surabaya, kalau UNESA Lida itu bisa langsung saja mengunjungi sentra
Kuliner Lidah Wetan. Sentra Kuliner Lidah Wetan. Untuk kece people yang ada di Lidah Wetan bisa langsung mengunjungi Sentra Kuliner Lidah Wetan. Untuk yang di Lidah, kalau yang di dekat Ketintang, Unesa Ketintang, kita sudah buka outlet di Royal Plaza. Di Royal Plaza. Lantai 3. Lantai 3 sebelah Van World gitu. Bisa dikunjungi sih gitu sih. Jadi kita juga masalah usaha juga kita ada targetnya Mas Mufti. Jadi kita setiap ini namanya branding ayam kampus. Kita harus membuka minimal radius 50 meter atau sekitaran kampus kita harus buka di situ. Karena kita harus menentukan segmen pasar usaha itu tadi. Itu begitupun juga kepada teman-teman juga sih. Mau buka branding apa harus menyesuaikan segmen pasarnya. Nggak mungkin itu. Baju mohon maaf tank top dijual di Ampel kan nggak karang. Jadi kan astagfirullah ya. Iya. Jadi mau ziarah pakai baju kayak gitu kan nggak pantas kayak gitu. Itu jadi catatan juga kece people ya. Saat membuka usaha kita harus tahu pasarnya ya Mas Panji ya. Iya betul. Kita jualan ayam kampus terus di mana yang yang bukan tempatnya, jadi yang nggak di pas. pondok gitu kan nggak ayam kampus namanya. Iya, namanya ayam pondok. Ayam syar'i. Oke, Mas Panji tadi produknya juga sudah. Nah, kalau mau pesan secara online, mungkin Instagramnya dari ayam kampus sendiri apa? Kemudian di mana bisa menemukan e-commerce dari ayam kampus ini? Iya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghubungi atau sharing-sharing nggak masalah, bisa langsung hubungi @ayamkampussurabaya. Itu yang officialnya atau resminya. Yang lain ada cabang-cabangnya. Kalau cabang-cabangnya bisa dilihat sendiri ada. Untuk di Shopee juga ada, ataupun di Gojek pun sudah kita masuk. Marketplace juga sudah banyak gitu. Jadi kunjungi Instagram Ayam Kampus @ayamkampussurabaya. Nah di situ sudah ada cabang-cabang outletnya. Outlet mana yang paling deket di rumah kece people bisa langsung pesan, bisa langsung DM di situ. Iya. Oke. Baik, Mas Panji di akhir ini mungkin bisa berbagi tips membangun usaha dari nol ya. Membangun dan mempertahankan, kemudian meyakinkan kece people terutama para mahasiswa yang mau memulai, yang masih mau melangkah memulai berbisnis. Iya. Seperti Jadi untuk tips ataupun buat teman-teman, ini kalau saya pribadi harus memegang 3. Jadi yang penting pertama harus niat. Harus niat apapun itu, konsep usaha, visi misi usaha itu harus ditata niatnya tadi. Yang kedua ikhlas, karena apapun resiko kita usaha ke depan itu harus ikhlas, entah rugi ataupun apapun itu harus ikhlas. Yang ketiga itu jangan pernah berhenti. Jadi kalau kita sudah niat, sudah ikhlas, yang ketiga kita nggak berhenti, pasti yang keempat ini kita menemukan jalannya sendiri gitu. Jadi untuk pesan kepada teman-teman itu tadi 3. Jadi niat, untuk yang kedua ikhlas, yang ketiga jangan pernah berhenti untuk memulai apapun itu sih. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah bosan juga. Jangan pernah bosan juga. Karena ya itu tadi kita harus tetap berjalan terus. Berkomitmen yang pasti ya. Komitmen tadi. Kece people ya harus berkomitmen. Bila kita sudah memulai, berarti jangan sampai berakhir lah ya. Benar. Jangan sampai berakhir sampai titik darah penghabisan. Oke Mas Panji Bagas, terima kasih atas kehadirannya di Kece Radio. Semoga bisa membuka wawasan untuk kece people semuanya, yang terutama yang mau membuka usaha dari nol ya. Berkaca dari Mas Panji yang membuka bisnis mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 ini, dan sampai melebarkan sayap di berbagai daerah, bukan hanya di Surabaya. Oke, kece people semuanya, itu dia obrolan saya bersama Mas Panji. Semoga kece people bisa memetik hikmah dari perbincangan saya kali ini ya. Jangan lupa untuk stay tune terus di Kece Radio untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya untuk para kece-kece people semuanya yang ada di rumah ya. Saya pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kece Radio, your easy listening station.